Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tufel Ferian, NIM 210411100191 dari kelas PTIC Teknik Informatika Universitas Sriwijaya Madura. Di sini, apa itu growth hacking atau strategi marketing untuk mengembangkan bisnis startup? Growth hacking merupakan salah satu teknik marketing yang digunakan oleh perusahaan startup dalam bidang teknologi yang berbasis kemampuan berpikir analitis. Berbasis beraktivitas dan metrik sosial, teknik marketing ini bertujuan untuk mendapatkan publikasi dan menjual produk. Jadi, di dalam pengembangan bisnis startup, istilah ini sangat dibutuhkan. Selanjutnya, ada strategi growth hacking. Pada umumnya, kata strategi mengacu pada pendekatan jangka panjang untuk pertumbuhan suatu bisnis dan tidak sering berubah-ubah. Sedangkan taktik merupakan sebuah implementasi jangka pendek dari strategi dan dapat berubah sesuai dengan informasi atau prioritas baru. Strategi growth hacking biasanya dibagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Mempromosikan bisnis menggunakan sebuah konten atau pemasaran konten, mempromosikan produk di dalam suatu produk atau pemasaran produk, dan yang terakhir membayar kegiatan promosi atau iklan. Setelah melakukan strategi, berikut ada beberapa taktik yang bisa Anda lakukan. Yang pertama, memastikan produk atau layanan Anda dicari dan dibutuhkan di pasaran, serta memiliki kualitas yang tinggi. Mulailah untuk melakukan survei saat Anda memiliki ide tentang produk baru. Sebarkan survei tersebut sebelum Anda memulai memproduksinya. Yang kedua, ada memanfaatkan email marketing. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah mengumpulkan subscriber dengan cara memasang opt-in di website Anda. Saat ada orang yang ingin keluar dari website Anda, atau exit intent akan membantu mendeteksi ketika seseorang akan meninggalkan website Anda dan sebuah pop-up akan muncul sebelum Anda meninggalkan website. Dengan begitu, perhatian pengguna lebih mudah didapatkan dan akan meningkatkan kemungkinan seseorang untuk memasukkan email mereka ke email list Anda. Yang ketiga, ada menawarkan diskon untuk social shares. Dengan social network, Anda dapat menyebarkan berita tentang produk baru layanan Anda. Selain itu, Anda bisa mendapatkan leads atau sales baru melalui word of mouth dan social shares. Yang keempat, ada melakukan video marketing. Melalui storytelling video, Anda dapat meningkatkan kredibilitas brand Anda dan meningkatkan conversation rate. Konten visual akan menarik lebih banyak perhatian dan views di sosial media. Yang bisa dalam bentuk infografis, charts, memes, dan videos. Yang kelima dan terakhir, mengadakan kompetisi untuk meningkatkan brand awareness tentang bisnis Anda di luar sana. Dengan mengadakan kompetisi, Anda tidak hanya mendapatkan customer baru, tetapi Anda juga akan mendapatkan exposure yang lebih besar. Menjadi growth hacker. Growth hacker adalah sebutan jabatan yang lazim digunakan secara formal oleh berbagai perusahaan luar negeri, terutama di Silicon Valley. Istilah growth hacker yang jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah peretas pertumbuhan, pada umumnya dipakai pada industri digital atau startup company. Idealnya, menjadi growth hacker memiliki tipikal sebagai berikut. 1. Memiliki pengetahuan teknis yang cukup dalam menyampaikan ide kepada programmer. Nyaman dalam bekerja. Yang kedua, nyaman dalam bekerja dengan data-data. Yang ketiga, memiliki intuisi yang bagus pada pemasaran internet. Yang keempat, memahami bagaimana dampak optimasi kecil pada keseluruhan proses. Dan yang terakhir, memahami nilai inti sebuah produk. Para pelaku growth hacking atau biasa disebut growth hacker merupakan orang-orang ahli dalam memakai teknik SEO, pemasaran konten, analisis situs melalui testing di dalam
di dalam dunia internet marketing, seorang growth hacker memang sangat dibutuhkan. Tanpa adanya mereka, maka website startup tidak akan dikenal oleh banyak orang. Para growth hacker akan menemukan strategi yang paling bagus dan efektif untuk pemasaran bisnis startup tanpa harus mengeluarkan banyak anggaran. Misalnya dengan cara melakukan pemasaran lewat media cetak, televisi, YouTube, dan lain sebagainya. Atau bisa juga melalui sosial media yang sudah memiliki banyak followers. Dan yang selanjutnya ada growth hacking yang terkenal. Ada beberapa situs growth hacking yang terkenal, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama Hotmail. Pertama kali diluncurkan pada tahun 1996 dan mengalami pertumbuhan yang lambat walaupun telah digunakan media iklan konvensional seperti poster, billboard, bahkan radio. Mereka menemukan data bahwa sebanyak 80% penggunanya berasal dari rekomendasi atau referral pengguna yang menggunakan Tim Draper atau salah satu investornya untuk menaruh kalimat P.S. I love you. Get your free email at Hotmail. Pada awalnya ide tersebut tidak diterima karena faktor etika. Namun akhirnya ide tersebut diimplementasikan dengan membuang kata PS I love you. Dan hasilnya terjadi pertumbuhan eksponensial hingga 3.000 pengguna baru setiap hari. Selanjutnya ada Airbnb. Menggunakan cara growth hacking yang tidak sembarangan, marketer atau non-programmer dan dapat melakukannya. Mereka membuat salah satu sistem yang memungkinkan pengguna Airbnb untuk memasangkan iklannya ke Craigslist.org yang telah memiliki dari 10 juta pengguna. Kemudahan yang diberikan Airbnb tersebut kepada penggunanya secara tidak langsung telah menguntungkan Airbnb. Dengan semakin banyak pengguna Craigslist yang melihat iklan Airbnb, maka akan semakin banyak pula pengguna Airbnb. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.